Branding yang positif ini sangat penting. Kenapa? Ketika perusahaan Anda dikenal oleh masyarakat, oleh banyak orang, apalagi semakin masifnya teknologi sekarang, maka Anda bisa menggunakan teknologi ini untuk membangun branding Anda. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah ketika kita membangun sebuah SDM yang handal, pastikan Anda memiliki strategi organisasi yang jelas dan spesifik untuk mencapai tujuan terbesar dari organisasi Anda. Baik yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di dalam proses sistem manajemen talenta, hal pertama atau tahap pertama yang perlu Anda perhatikan adalah sebuah perencanaan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan ini? Yang pertama adalah kalau kita berbicara mengenai perencanaan dari sistem manajemen talenta, maka kita berbicara mengenai seperti apa strategi bisnis saya di perusahaan. Baik yang tadi secara jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Setelah Anda memiliki strategi bisnis, Anda punya yang namanya visi misi perusahaan Anda. Nilai-nilai yang ingin Anda capai, tujuan atau target Anda, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Maka selanjutnya itu perlu diturunkan ke dalam KPI atau Key Performance Indicator. Indikator-indikator kesuksesan apa saja yang ingin Anda capai, yang memang menunjang tujuan dari organisasi. Lalu ketika Anda sudah menyusun KPI, perlu diperhatikan seperti apa perencanaan SDM yang ingin Anda buat, yang sesuai dan menunjang dari tujuan strategis perusahaan Anda. Setelah planning, maka selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah attracting. Bagaimana perusahaan saya bisa menarik kandidat di luar sana, kandidat-kandidat yang terbaik kemudian mau bergabung di perusahaan saya. Ini hal yang sangat penting sekali yang harus diperhatikan dan kadangkala sering dilupakan oleh banyak perusahaan. Dalam fase atau proses attracting ini, maka yang harus diperhatikan yang pertama, bagaimana Anda mempromosikan perusahaan Anda. Branding yang positif ini sangat penting. Kenapa? Ketika perusahaan Anda dikenal oleh masyarakat, oleh banyak orang, apalagi semakin masifnya teknologi sekarang, maka Anda bisa menggunakan teknologi ini untuk membangun branding Anda. Seperti apa Anda mau dikenal oleh masyarakat? Maka gunakan itu. Ya, pertama adalah marketing. Pasarkan perusahaan Anda. Baik nilai-nilainya, visi misinya, dan apa yang Anda harapkan, dan apa yang bisa mereka peroleh ketika mereka bekerja di perusahaan Anda. Lalu hal yang kedua dalam attracting adalah yang tidak boleh dilupakan, yaitu employee value proposition. Mereka mau ada di mana? Apakah mereka adalah tipe orang-orang yang high profile atau yang low profile, yang fokus kepada kompetisi atau fokus kepada harmonis. Anda perlu membangun employee value proposition Anda, sehingga setiap orang mempunyai langkah yang sama untuk menunjang bisnis Anda. Lalu yang ketiga dalam attracting yaitu talent acquisition. Talent acquisition ini merupakan sesuatu yang jauh lebih besar dari proses rekrutmen, yaitu bagaimana Anda bisa mempersiapkan talent-talent, mempunyai list talent yang Anda butuhkan di organisasi, yang nanti ketika bisnis Anda berkembang atau berubah, maka talent ini Anda miliki. Lalu yang keempat adalah kalau kita berbicara attracting, maka yang terakhir adalah mengenai freelancing. Jadi bagaimana kita membuka ya pekerjaan yang sifatnya project atau kontrak, atau kita mungkin menggunakan juga yang namanya konsultan. Nah, attracting ini penting sekali sebelum kita masuk ke dalam fase berikutnya. Setelah attracting, maka fase berikutnya adalah developing.
Di dalam developing ini ada hal-hal yang perlu Anda miliki sehingga terbentuk sistem manajemen talenta yang optimal. Yang pertama adalah orientasi. Kebanyakan perusahaan melupakan hal ini, bahwa sesungguhnya sangat penting untuk memberikan orientasi yang benar buat karyawan baru Anda. Nanti kita akan bahas seperti apa orientasi yang benar ini yang bisa mendukung pertumbuhan bisnis Anda. Oke, tadi orientasi. Kemudian di dalam developing kita berbicara yang namanya manajemen kinerja. Bagaimana kita menentukan aspek-aspek atau kriteria tertentu untuk mencapai kinerja tertentu sesuai dengan fungsi dan peran tanggung jawabnya di pekerjaan. Lalu hal ketiga dari developing ini adalah pelatihan dan pengembangan karyawan yang akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan hal terakhir dari developing adalah suksesi karir bagi karyawan. Proses keempat dari manajemen talenta adalah retaining. Di dalam retaining ini perlu diperhatikan yang namanya budaya organisasi. Seperti apa lingkungan kerja yang ingin dibangun. Ini penting sekali untuk memastikan orang-orang terbaik Anda tidak meninggalkan perusahaan karena gara-gara lingkungan kerja yang nggak menyenangkan. Di dalam retaining ini juga perlu diperhatikan yang namanya strategi remunerasi. Nah, strategi remunerasi ini tidak hanya berbicara mengenai gaji yang mereka bawa pulang, tapi juga mengenai tunjangan, mengenai pinjaman, mengenai benefit, mengenai dana pensiun, bonus, dan sebagainya yang memang dari satu kesatuan sistem remunerasi. Dan fase yang terakhir dari manajemen talenta adalah transitioning. Di dalam transitioning ini yang perlu Anda perhatikan ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah perencanaan karir yang strategis buat karyawan terbaik Anda. Lalu yang kedua adalah berbicara mobilitas internal. Yang ketiga kita berbicara mengenai persiapan pensiun buat karyawan Anda. Lalu yang keempat adalah knowledge management, manajemen pengetahuan bagaimana saya bisa mengembangkan memiliki knowledge management yang sesuai dengan arah pertumbuhan strategis organisasi. Dan yang terakhir adalah exit interview. Ini seringkali diabaikan namun sangat penting untuk melihat alasan dan sampai mana saya perusahaan telah men-treat karyawan saya secara baik.